cukup menggelitik gitu ya. Saya bacakan aja ya. Saya tidak begitu pandai. Saya coba untuk membaca sebisa. Jalan-jalan ke Pulau Kalimantan, singgah sebentar ke Banjarbaru. Apa guna pangkat, harta, dan jabatan bila keluarga tidak bersatu? Ada dua lagi yang ingin saya baca. Sungguh indah si burung merpati, walaupun terbang jauh, dia akan kembali. Sungguhlah indah suami dan istri, susah dan senang saling melengkapi. Saya baca lagi satu lagi ya. Sungguh indah bunga melati, bunganya mekar berwarna merah. Sungguh indah si pujian hati, murah senyum, membuat betah di rumah. Nah, itu ini ya, pantun dari Pak Iqbal ya. Ini menarik juga. Saya baru tahu kalau jadi yang terakhir itu, saya pikir bunga melati itu putih semua, tapi di sini ternyata bunganya mekar berwarna merah. Mungkin ada melati berwarna merah sekarang kali ya. Saya belum pernah lihat tadi. Baik, kita mungkin pantunnya bisa di-share kali ya. Mudah-mudahan, tapi nanti kita tanya Pak Iqbal dulu ya. Kita masuk ke acara berikutnya ya, yaitu acara intinya. Jadi kami persilakan kepada Pak Iqbal dan Ibu Isma ya, untuk memberikan tausiah atau presentasinya. Silakan Pak Iqbal dan Ibu Isma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya hormati para ikhwah sekalian, para pengurus PIP, ketua BPKK, panitia, moderator yang hari ini hadir di acara kuliah keluarga lah ya. Di saat pandemi seperti ini tentu saja walaupun kita berjauhan di Indonesia sekarang jam hampir 4:30 dan ini tentu saja perbedaan. Di sana pagi Pak ya, jam 10 pagi ya? Malam ya? Pagi atau malam sana? Nah, hari ini kami akan menyampaikan topik yang tentu saja ini banyak sekali diminta. Malam ya? Topik yang paling banyak diminta oleh panitia yaitu tentang bagaimana menguatkan cinta di kala sulit. Saya paham mungkin di sini teman-teman yang berada di UK tidak semuanya mungkin dalam keadaan berkecukupan ataupun berlebihan ya, tapi mungkin saat-saat perjuangan itu mungkin di sinilah itu kita melengkapi. Saya dulu sampai istri 7 tahun tinggal di Malaysia, di University, mengambil PhD di University Kebangsaan Malaysia, kemudian sempat juga di Singapura, di National University of Singapore, pulang ke Indonesia tahun 2010. Anak kami pun 2 orang lahir di Malaysia. Teman-teman sekalian, bicara tentang keluarga di saat pandemi tentu saja memang ini situasi-situasi yang tentu saja sulit. Karena kita berhadapan dengan situasi yang tidak normal. Apa itu situasi tidak normal? Di mana sesuatu yang ideal tidak bisa kita wujudkan. Untuk itu, dalam situasi seperti ini tentu saja yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita banyak memaklumi. Ini penting sekali. Saya mungkin coba tampilkan, bisa di share biar saya set up, biar saya share screen. Mohon izin, biar saya aja nampilin deh. Oke. Ini next, coba selanjutnya. Bagaimana kita menguatkan keluarga kita, menguatkan cinta kita di saat situasi sulit ini. Nanti saya dan istri akan berbagi juga. Istri saya lahir tadi udah dikenalin ya, lahir di Baghdad, Irak ya, 12 tahun di sana. Jadi beliau hampir 20 tahun di luar juga ya. Jadi kami pernah mengalami juga fase-fase seperti teman-teman juga. Tahun 2007-2008 saya sempat menjadi Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. Dan kami sekarang punya rumah konseling yang itu menjadi banyak sekali kami nangani kasus-kasus baik di kalangan internal maupun di kalangan kader. Di DPP sendiri saya sebenarnya juga pengurus ya, ketua Departemen Pekerja Migran yang ngurusin PKI ya sebenarnya.
Nah, teman-teman sekalian, lagi-lagi coba next. Keluarga saat ini tentu saja menjadi elemen terkecil dari sebuah negara. Bila keluarga tangguh, kuat, negara pun akan kuat. Untuk itu, keluarga harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk di kalangan kader juga ini menjadi tantangan ketika banyak keluarga-keluarga yang sukses secara karir, tapi bermasalah dengan keluarga, dengan anak misalnya. Ini menjadi tantangan. Ataupun pada level-level orang-orang yang berhadapan dengan situasi di mana mereka adalah seorang public figure atau dai, tetapi juga berhadapan dengan benturan-benturan dilema keluarga. Nah, di saat ini serangan corona bukan hanya kepada fisik saja, tetapi juga psikis kita, di mana kebebasan kita terganggu, aktivitas kita terbatas, ya, anak-anak juga tidak bisa berekspresi, ibadah juga terbatas. Ini tentu saja membuat ketidaknyamanan di rumah kalau tidak kita mampu mengelolanya. Next. Nah, apa dampak dari psikologis dari corona ataupun lockdown itu adalah bosan, bingung, frustasi, kesepian, terisolasi, takut kurang ya. Yang jelas adalah ketidakpastian yang paling berat. Teman-teman yang berada di luar negeri mungkin juga menghadapi sesuatu ketidakpastian saat ini. Apakah di PHK atau tidak, beasiswanya dilanjut atau tidak ya. Mau pulang bagaimana caranya dan harus apa yang dilakukan. Tentu saja ini menjadi tantangan kita semua, karena di situasi sulit seperti inilah ujian itu terjadi. Jadi dalam Al-Quran dikatakan jangan mengaku beriman kalau kita belum pernah diuji. Dan inilah ujian itu. Dan ujian itu sebenarnya ketika kita ingin naik kelas. Nanti kalau kita sudah melewati corona ini, insya Allah seberat apapun ujian itu kita bisa melewatinya karena kita sudah melewati fase yang cukup berat. Dan untuk itu tentu saja kecemasan tinggi. Di saat sekarang ini tentu saja keluarga kita ada yang susah tidur, susah makan, ada yang tidak bisa tidur ya, ada yang berhadapan dengan keringat dingin terus, ada yang diare terus, ada yang psikosomatis dan lain-lain. Next. Nah, kenapa cemas? Karena ada yang terancam. Kemarin kami ketika lockdown di Indonesia, ketika PSBB, kami membuat layanan konseling gratis untuk para tenaga medis. Ternyata banyak sekali kecemasan-kecemasan yang terjadi. Salah satunya adalah tentang kematian, tentang bagaimana kalau saya mati. Nanti bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, kawin lagi nggak? Kalau kawin lagi dengan siapa? Biasanya ibu-ibu begitu tuh. Yang ditanya, yang dipikirkan itu adalah bukan dia di akhirat nanti, tapi nanti suaminya kawin lagi atau enggak. Canda ya. Next. Nah, pelaku-pelaku ini tentu saja yang membuat indikator kita cemas adalah mengurung diri, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, mudah marah, sulit fokus ya. Apalagi psikosomatis tadi. Jadi salah satu yang membuat kita cemas tadi adalah adanya rasa takut kekurangan. Makanya jangan main-main dengan variabel ekonomi dalam sebuah keluarga. Kalau ekonomi goyang, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, itu berdampak kepada psikologis kita. Orang-orang yang tidak punya duit, kok Pak Iqbal tahu? Saya pernah mengalaminya. Karena dulu beasiswa sering terlambat, ya, hidup di negeri orang juga dengan situasi yang pas-pasan. Ujian-ujian ketika disertasi juga banyak, ada pembimbing meninggal, pembimbing pensiun, ganti pembimbing, ganti judul, macam-macam. Itu semua membuat kita nggak nyaman. Jadi lagi-lagi saya melihat bahwa faktor kalau bicara ketahanan keluarga, salah satu yang diperkuat adalah inti utamanya adalah ketahanan ekonomi. Kalau keluarga itu masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, kesehatannya, sandang pangannya, itu insya Allah keluarga itu kuat secara psikis. Jadi antara ekonomi dan psikis ini sangat erat. Orang kalau nggak punya duit itu mudah marah, senggol bacok, sensitif. Ya. Makanya banyak orang kalau di Indonesia ini tabrakan ya, atau senggolan di jalan itu berantem itu pada tanggal 20. Suami istri juga banyak berantem pada tanggal 20, karena di saat-saat tidak punya duit, sensitif. Next. Nah, tadi ini adanya psikosomatis ya, tubuh merasa cemas. Jadi kalau ada teman-teman para ikhwafillah sekalian yang tubuhnya secara alami mengeluarkan reaksi fight or flight, ya, yang salah satunya adalah merangsang kontraksi pada usus sehingga kita merasa sakit perut, ya itu juga salah satu bentuk dari psikosomatis disorder. Next. Nah, apa yang terjadi misalnya yang membuat situasi tidak nyaman tadi, bisa sulit itu adalah ketika kita berhadapan dengan situasi mengurus anak-anak di rumah. Ketika suami di rumah, anak di rumah, sementara mungkin tidak semua orang rumahnya ideal.
Jadi salah satu yang membuat kita betah adalah bagaimana dukungan fasilitas dan kemudian juga rumah yang sehat. Lagi-lagi bukan rumah yang mahal, tapi rumah yang sehat. Apa itu rumah yang sehat? Pertama, rumah yang bersih. Bersih apa itu? Ventilasinya jelas, sirkulasi udara yang jelas, tidak bising, tidak bau. Itu minimal. Bersih. Jadi banyak juga rumah orang mewah, besar, tapi menakutkan dan menyeramkan. Jadi banyak sekali situasi-situasi sulit ini menjadi terpenting bagi kita. Ini terjadi pada misalnya anak-anak, di mana anak-anak ini dia akan melihat apa yang kita lakukan karena situasi rumahnya sempit, ya, mudah ibu sama bapak berantem, anak mendengar. Ini yang menjadi istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau orang tua malas, anaknya juga malas. Orang tua terbebani, juga anaknya terbebani. Jadi kalau orang tua mudah mengeluh di situasi begini, anak pun akan malas. Anak pun akan demotivasi. Next. Demikian juga misalnya dengan orang tua menjadi role model anak dalam menghadapi masalah. Kalau ingin anaknya sabar, maka tunjukkanlah kesabaran itu. Kalau ingin anaknya kuat, maka tunjukkan bagaimana anak yang kuat itu. Next. Dan teman-teman sekalian, di situasi sulit seperti ini, kita bisa melihat bagaimana ujian ketangguhan itu terjadi. Saya menilai ada 5 ketahanan keluarga. Yang pertama adalah tadi ekonomi, yang kedua psikologis, yang ketiga fisik atau kesehatan, yang keempat sosial, yang kelima spiritual. 5 variabel ini sangat menentukan kuat tinggi rendahnya sebuah ketahanan keluarga. Tadi lagi-lagi bahwa kalau kita bicara ketahanan keluarga, tidak lepas dari ketahanan ekonomi. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar itu salah satu variabel yang utama. Saya mengulangi ini. Karena banyak sekali orang mengabaikan aspek ini, ya, tapi akhirnya berdampak kepada kehidupannya. Next. Bagaimana memanajemen keluarga di saat ini? Tentu saja ada banyak yang kita bisa lakukan. Ini profil keluarga saya, ya, anak 3, ya. Tentu saja bagaimana kebersamaan di saat situasi sulit itu penting. Hidup susah senang bersama, ya. Bagaimana suka dan duka. Ini penting sekali. Bagaimana kita tahu banyak sekali orang-orang yang ahli pakar manajemen di sini, mungkin ahli PhD, mungkin profesor, tetapi terkadang dalam keluarga lupa menerapkannya. Padahal di keluarga juga perlu yang namanya manajemen. Apa itu dasar manajemen? Planning, organizing, executing, controlling, dan lain-lain. Next. Ini jarang sekali diterapkan. Itu bagaimana semua berpusat dari sebuah keluarga. Ya, ada mikrosistem, ada mesosistem, ada exosistem, ada makrosistem. Inilah kenapa keluarga itu menjadi fondasi yang kuat dalam sebuah masyarakat sosial. Next. Dan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan keluarga, keterikatan antar keluarga, dan cara pengasuhan berperan penting dalam kesehatan psikologis anggota keluarga. Keluarga yang intim dapat memperkuat kemampuan dan mengatasi stres dan mengelola emosi positif. Keterikatan emosional yang tinggi dapat menghindarkan depresi dan kecemasan. Jadi bayangkan kedekatan, keintiman itu ternyata bisa mengurangi dampak depresi atau kecemasan. Next. Dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Villa sekalian, tentu saja kita tahu dasar-dasar manajemen dalam keluarga. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Nanti istri saya banyak menjelaskan di sisi-sisi ini. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi di mana ketika kita ngomong sama orang, orang itu paham dan berubah. Tahu maksud kita. Jadi sekarang banyak sekali kenapa banyak suami istri itu berantem, anak nggak betah di rumah karena ibunya suka ngomel. Ini penting. Saling menunjukkan afeksi, berbagi tugas, ya. Ini dasar-dasar yang harus kita pahami, adanya rutinitas jadwal, dan setiap keluarga memiliki perannya masing-masing. Banyak keluhan-keluhan dari adalah tentang ayah. Nih hadir di sini banyak ayah nggak, Ustaz? Yang event banyak nggak ya? Insya Allah banyak ya. Banyak. Banyak, alhamdulillah. Kalau di Indonesia itu bapak-bapak jarang mau hadir, pokoknya ibu-ibu aja. Sampai ibu-ibu bertanya, apa salah dan dosa kami, Ustaz? Kenapa kalau parenting itu maunya bapak ibu-ibu aja? Padahal dalam faktanya banyak sekali anak-anak bermasalah itu karena kurangnya figur ayah dalam diri anak-anak itu. Untuk itu ayah, Anda adalah seorang kepala keluarga. Makanya ada pantun ya dari Sumatera. Saya kebetulan orang Minang, tentu saja suka berpantun ya. Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nakodanya peragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Bayangkan, kalau nakodanya seorang peragu, maka kapal di tepi lautan pun bisa tenggelam. Apalagi di tengah lautan.
Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa bahwa walaupun kita sebagai pemimpin, tetapi pemimpin dalam situasi konteks keluarga itu adalah ibarat pilot dan kopilot. Tidak boleh pilot mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat kopilot. Dan kopilot pun tidak boleh mendahului pilot. Kolektif kolegial. Banyak sekali sedihnya kisah-kisah para istri yang mengadu ke kami adalah bagaimana suami-suaminya mengabaikannya, tidak menghargainya, tidak menghormatinya. Ya. Ketika dia sukses, dia diabaikan. Nggak pernah ditanya mau beli mobil warna apa, Umi maunya warna apa, enggak, tiba-tiba udah dibeli aja. Untung masih beli, tapi terkadang yang diinginkan para istri adalah dihargai sebagai seorang pendukung yang bersukses mendukung pasangannya. Ini membuat terkadang banyak terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga. Next. Tadi lagi-lagi pemimpin harus bisa juga melakukan perencanaan, ya, mengorganize, memerintah, mengontrol, dan mengkoordinasikan. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu adalah dua-duanya pemimpin, ya. Jadi jangan dikira hanya pemimpin itu hanya suami, tetapi istri juga sebagai pendamping pemimpin harus mendapatkan haknya, memberikan pendapat dan masukan. Ya, ini penting sekali karena dalam Islam juga bagaimana digambarkan kisah-kisah Nabi sangat menghargai pasangannya, sangat menghormati istrinya, ya, meminta pendapatnya, dan bahkan dalam kisah Rasulullah dengan Siti Khadijah luar biasa. Bagaimana walaupun Siti Khadijah usianya lebih tua, ya, lebih senior, tetapi tetap menghormati suaminya, ya. Walaupun posisinya waktu itu lebih tinggi secara ekonomi, tetapi tetap menghargai pasangannya. Ini yang terjadi sebagai contoh teladan yang harus kita bisa ikuti dalam kisah-kisah Rasulullah SAW. Next. Kemudian, dengan adanya manajemen keluarga, maka selama masa pandemi, sebagai kepala keluarga Anda mengerti kemana yang dituju, kesukaran, ya. Jadi ibaratnya seorang nahkoda itu dia harus tahu kapal ini mau dibawa berlabuh kemana. Berapa logistik yang akan diperlukan, berapa bensin yang diperlukan, ya, apa rute yang dilewati, kira-kira begitu. Untuk itu perlu pembicaraan khusus dengan pasangan kita, kira-kira mau kemana kapal ini berlabuh, mau di mana. Ya, jadi kami sedihnya sekarang, ya, banyak sekali kisah-kisah sedih yang kalau saya ceritakan, Masya Allah, kemarin saya baru aja nanganin kasus dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, di mana saling caci maki, saling menghina, saling merendahkan, ya, kata-kata kotor keluar dari mulut para pasangan, yang salah satu inti masalahnya adalah tidak dihargai. Dan ini penting sekali, banyak juga ada kasus di mana pasangan itu tidak berbicara selama setahun, bayangin coba. Bagaimana mungkin anak hormat sama orang tua kalau orang tua saling mencaci maki, kalau orang tua saling menghina, kalau orang tua saling berantem di hadapan anak. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali berantem di hadapan anak. Kalau antum semua berantem di hadapan anak, anak tidak akan respect dan kehilangan rasa hormatnya. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa menjadi contoh. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa respect itu dibangun juga dengan suami istri juga terjadi. Bagaimana respect itu dibangun dengan cara membangun citra yang positif. Kalau suami kita punya kelemahan, jangan diungkap di pada anak. Ini saya dapati pada ibu-ibu, banyak sekali ibu-ibu yang ketika dia konflik dengan pasangannya, dia melibatkan anak mencari pendukung. Padahal anak pun tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya ketika anak membenci ayahnya, itu berdampak buruk dalam kehidupannya. Anak-anak LGBT, anak-anak yang pre-seks, narkoba, salah satunya adalah anak-anak yang merasa ayahnya tidak bisa dihormati dan tidak ada yang dia takuti lagi. Kenapa? Karena ibunya yang membawa-bawa masalah itu. Menjelek-jelekan anak ayahnya di hadapan anak. Bapak-bapak juga jangan sekali-sekali menghina, merendahkan istri kita di hadapan anak kita. Kenapa? Karena akan kehilangan mereka respeknya. Untuk itu penting saling menghargai di sini. Lagi-lagi tidak ada yang merasa lebih hebat dalam rumah tangga. Semuanya harus dihargai, dihormati. Kalaupun ada perbedaan, disitulah situasi di mana kita harus saling belajar untuk memberikan ruang-ruang belajar kepada pasangan kita. Next. Bagaimana membantu keluarga dalam mengatasi stres dalam kecemasan? Ini yang mungkin akan nanti dijelaskan oleh istri saya. Istri saya akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana membantu keluarga dalam mengatasi stres dan masalahnya. Tapi filas-filas sekalian, lagi-lagi filas sekalian, di situasi seperti ini tentu saja yang paling berat itu adalah bagaimana kita menguji kepemimpinan kita. Para ayah yang hari ini suka marah-marah kalau melihat pemimpin, itu kenapa pemimpinnya nggak begitu, kenapa tidak ideal. Coba kita uji kepemimpinan kita. Jangan-jangan kita hanya memimpin 5 orang di rumah, sudah stres semua orangnya. Tidak pernah ada canda tawa, tidak pernah ada
keakraban, tidak pernah ada keintiman, semuanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya kekakuan. Ini yang harus jadi penting sekarang, bagaimana ke depan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu harus dibentuk dan dilatih. Bapak Ibu yang hari ini anaknya sudah mulai remaja, latihlah mereka memimpin, latihlah mereka mengambil keputusan, latihlah mereka menjadi orang-orang yang pemberi solusi. Next. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan? Pertama, berikan informasi yang cukup. Ini penting ya. Informasi ini terkadang di sosial media berseliweran, untuk itu kita harus dilatih untuk bagaimana mengelaborasi ya. Tidak semua informasi yang ada di sosial media kita adopsi, tetapi kita harus bisa memilah-milah mana komunikasi yang baik dan mana yang tidak. Yang kedua tadi adalah bagaimana kita melakukan yang disebut dengan komunikasi. Ya, ada interaksi di sana, ada edukasi di sana, ada yang namanya saling berbagi. Dan ini penting dalam konteks COVID ini karena penemuan-penemuan terbaru sangat cepat ditemukan, jurnal-jurnal terbaru sangat banyak. Dan ini menjadi tantangan kita semua agar kita senantiasa mengedukasi kita. Next. Apa yang kita perlukan orang tua ketika anggota keluarga cemas ya? Pertama adalah self-care, yaitu peduli dengan diri kita dan keluarga kita. Kemudian mental shifting, ya, juga mengurangi beban mental. Kemudian latihan pernapasan, ini juga olahraga yang teratur, ya, berbagi atau sedekah. Ini 4 tips dari kami. Next. Yang pertama, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi, yang untuk melakukan self-care tadi, yang pertama adalah tidur malam yang cukup, ini penting. Dalam kondisi COVID begini, tentu saja istirahat, itu penting. Berjemur matahari pagi, memasak makanan kesukaan, hobi, menulis atau menggambar, ya sesuai minat dan bakatnya, bermain bersama binatang peliharaan, olahraga kecil di rumah, bersih-bersih rumah, membaca buku, ya, kemudian membaca berita yang positif, berkebun, quality time bersama keluarga, menjaga komunikasi dengan teman-teman. Ini salah satu hal yang penting yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin selanjutnya istri saya akan melanjutkan. Ya, ini mental shifting, next saja sedikit lagi. Bagaimana kita mengatakan kata-kata yang bisa mengurangi beban. Next selanjutnya. Ya, tadi bagaimana kita juga membuat program-program sosial agar hidup kita bermakna. Ya, dari penelitian menunjukkan bahwa berbagi, bersedekah, cari itu tuh bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Next. Oke, nanti selanjutnya istri saya silakan, Bu Zizi akan melanjutkan tentang topik bagaimana meningkatkan keintiman dalam keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian yang nun jauh di sana. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala mara bahaya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, semoga segala keberkahan senantiasa tetap terlimpahkan, meskipun tentunya ada juga yang dilanda kecemasan mungkin, apalagi dengan sekarang katanya ekonomi lagi agak menurun gitu. Semoga Allah tetap kuatkan iman kita, teguhkan kekuatan hati kita supaya kita tetap dijalani Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana nih menguatkan ikatan hati menghadapi masa-masa sulit seperti ini, mungkin saya nggak akan banyak bicara tentang teori ya, karena yang akan kita bagikan di sini adalah dari berbagai macam pengalaman klien-klien kami yang dari kejadian nyata real ya. Dan karena memang juga kami ya sehari-harinya dengerin curhatan, jadi kami hanya akan membagikan tips-tips bagaimana kira-kira menghadapi momen-momen sulit. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga ketika sedang menghadapi momen-momen sulit adalah selalu berpikir untuk saling menguatkan, saling support, dan bukannya jalan sendiri-sendiri. Apalagi manusia itu sangat membutuhkan sekali dengan yang namanya connection, koneksi hati ya. Kalau misalnya kita selalunya pengennya terkoneksi dengan internet ya,
kemanapun kita pergi, kalau misalnya kuota habis, mungkin ya kalau di Indonesia ini kita pasti carinya WiFi gitu ya, di warung mana atau di toko mana yang ada WiFi gratisan gitu, itu pasti kita langsung happy gitu ketika bisa terhubung. Nah, tapi yang sering kali kita abaikan adalah justru terkoneksinya hati kita dengan orang-orang yang kita cintai gitu. Banyak orang sekarang yang tinggal satu atap tapi sebenarnya beda alam. Yang saya maksud adalah kita tinggal dengan pasangan kita, dengan anak-anak, tapi kayak tinggal bareng dengan teman kosan. Teman kosan itu kan berarti kan punya kehidupan sendiri, punya latar belakang sendiri-sendiri, nantinya mereka akan kembali ke keluarganya masing-masing. Nah, begitu juga dengan rumah tangga sekarang, di mana kita tinggal satu rumah, tapi kok kayak hanya roommate, bukan soulmate. Ini banyak banget fenomena yang kayak gini. Suami istri berada dalam satu kamar, tapi tidak ada kehangatan untuk bicara, tidak ada keinginan untuk saling memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasangannya. Karena apa? Selalunya berpikir gunanya apa buat saya, keuntungannya apa buat saya, buat apa saya memeluk dia sedangkan dia nggak pernah memeluk saya, buat apa saya memuji dia sedangkan dia nggak pernah memuji saya, gitu. Jadi seringnya kan kita selalu ditanamkan pentingnya give and take, ya kan, memberi lalu nanti kemudian kita harus menerima gitu. Itu berarti kan yang timbal balik gitu. Sayangnya di dalam rumah tangga itu nggak ada tuh yang namanya give and take. Yang ada adalah give terus gitu. Jadi kalau misalnya dalam pernikahan kita selalunya disiapkan untuk nanti honeymoon-nya kemana gitu ya, terus nanti anak-anak kita mau berapa, tapi yang jarang sekali ditanamkan untuk persiapan pernikahan adalah kamu siap nggak untuk berkorban, kamu siap nggak untuk memberi, kamu siap nggak untuk tidak selfish, egois gitu ya. Nah, inilah yang harus diingatkan kembali ketika dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini. Suami istri yang saling support, suami istri yang ketika yang satu sedang galau, yang satunya menenangkan. Ketika yang satu lagi kebingungan, lagi kecemasan, yang satunya meneduhkan gitu. Dan kenapa banyak sekali yang rumah tangganya kemudian berjalan sendiri-sendiri, karena mereka larut dengan peran sebagai orang tua dan lupa bahwa mereka sebetulnya sepasang kekasih gitu ya. Ini banyak banget saya temui, entah itu dari keluarga kader maupun bukan ya. Apalagi misalnya kalau kita nih ya dari ikhwah gini kan begitu banyak wajibat kita, tanggung jawab kita yang bukan hanya untuk keluarga aja, tapi untuk dakwah juga, untuk masyarakat kita juga, untuk kafaah kita masing-masing. Misalnya kita punya potensi akademis, kita punya potensi dalam hal kultural, itu tentunya menjadi beban yang begitu besar. Nah, kita seringkali dibebankan dengan hal-hal seperti itu, tapi lupa sebenarnya kita sendiri itu punya kebutuhan sudah cukup terpenuhi apa enggak gitu. Pasangan suami istri itu ibarat teko. Kita tahu ya, apa sih fungsi dari teapot? Teapot itu gunanya apa sih? Untuk menuangkan minuman ke cangkir-cangkir. Cangkir-cangkir ini bisa berupa anak, bisa berupa masyarakat, bisa berupa lingkungan kita yang membutuhkan support kita gitu. Sehingga kita selalunya mengisi terus. Tapi kita nggak cukup bertanya pada diri kita sendiri, kita cukup penuh nggak teapot kita? Kok kita udah nuang-nuangin aja gitu. Apalagi para orang tua, dari dia melek pagi hari, subuh hari ya, sampai dia nanti merem malam, itu pasti yang dipikirin selalunya orang lain. Dia selalunya menjadi prioritas terakhir dalam list, ya kan? Kalau punya list panjang dalam keseharian, timetable sehari-hari ya, daily schedule itu, seringkali nih diri kita sendiri jadi prioritas yang paling bawah gitu. Apa sih yang diutamakan anak-anak, pekerjaan, ya kan, tugas rumah tanggaan gitu. Kita ada di terakhir tuh, sehingga kebanyakannya orang nggak sadar bahwa mereka lagi dalam kondisi yang low bed. Low bednya gimana sih? Bored, lonely, angry, stressed, and tired. Ya, blast itu, saya singkat aja blast. Kita nggak sadar tuh kita dalam kondisi blast. Kita baru sadar ketika kok kayaknya aku jadi sering marah-marah ya, kok kayaknya orang-orang di sekitarku menjauh ya gitu. Karena ternyata blast itu, kondisi low bed kita itu terrefleksikan lewat perilaku kita yang impulsif. Kalau lagi emosi, ya langsung aja tersampaikan, terlampiaskan gitu aja kepada orang lain tanpa memikirkan orang itu ada kaitannya nggak dengan masalah kita gitu. Dan inilah yang sering kali terjadi pada suami istri. Di dalam kondisi kayak gini,
pastinya stres kita jauh lebih besar, kecemasan kita jauh lebih besar ya, masalah-masalah di keseharian kita juga pastinya akan jauh lebih besar gitu, sehingga mungkin kita belum bisa coping, mungkin kita belum bisa adjust dengan kebiasaan-kebiasaan baru dan keanehan-keanehan baru ini. Tapi kita selalunya dibombardir dengan tanggung jawab, ya kan, tuntutan-tuntutan. Akhirnya kita jadi kelelahan gitu. Makanya ingat dulu bahwasanya teapot kita harus penuh dulu untuk menuang, ya. Jadi gimana dong caranya supaya teapot kita penuh, ya? Harus diingat bahwa kita juga perlu untuk self love, mencintai diri kita sendiri. Gimana dong cinta diri kita sendiri? Berarti kita harus tahu limit kita. Kita harus tahu bahwasanya oke, mungkin ini semua masalah lagi membombardir, tapi Allah udah kasih potensi buat saya untuk bisa keluar dari masalah ini. Sehingga saya pasrahkan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk self love, ya. Nah, self love lagi yang lain adalah tahu prioritas. Nah, kebanyakan ini catatan ya untuk ibu-ibu ya. Mungkin di waktu ketika di hari-hari yang biasa suami kita keluar pergi kerja lalu pulang, atau misalnya mereka pergi ke kampus ya, kalau mereka lagi kuliah terus pulang ke rumah, ya udahlah gitu kan. Jadinya kita punya ada waktu berapa jam gitu di rumah sendirian sehingga kita bisa berberes atau me time gitu. Itu kan enak ya. Kemudian anak-anak yang pergi ke sekolah mungkin di public school atau homeschooling gitu ya. Itu kan berarti kita punya space gitu. Tapi sekarang semuanya nguplek di dalam rumah, tentunya kita nggak ada lagi momen untuk bersendirian. Sedangkan perempuan itu susah sekali untuk supaya dia bisa memindahkan peran dia dari seorang ibu menjadi fokus pada diri sendiri. Akhirnya apa? Numpuk-numpuk terus ininya apa pikirannya. Jadi dia dalam mode misalnya chatan WA ya sambil nonton TV atau misalnya sambil ngebet buku itu bisa tuh untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki tuh nggak bisa. Mereka kalau lagi megang satu hal ya itu aja gitu. Inilah yang menyebabkan para perempuan akhirnya jadinya kelelahan, overwhelmed dan drained, terkuras gitulah energinya, baik physically, mentally gitu ya. Karena apa? Kayaknya semuanya dipikirin, semuanya diurusin. Apalagi kalau misalnya kita tipe-tipe yang introvert ya. Adakah di sini ibu-ibu yang introvert ya? Kalau saya introvert, jadi saya tahu banget gimana rasanya kalau misalnya rame terus di rumah gitu, kayaknya otak saya rasanya nging gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang kayak gini sih pastinya jauh lebih sensitif lagi dengan suara-suara, dengan keramaian, dan pengennya itu yang tenang gitu. Nah, ini tentunya butuh kiat-kiat yang lebih apa ya, lebih cerdas lagi gitu untuk supaya kita bisa tetap punya space. Makanya kalau teman-teman pernah membaca tentang Five Languages of Love yang pernah ditulis bukunya oleh Dr. Gary Chapman ya, beliau adalah seorang pakar dalam konseling suami istri, itu kan ada 5 bahasa cinta yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri untuk supaya bondingnya kuat gitu ya. Dari words of affirmation, physical touch, undivided attention, give ya, terus sama act of service. Nah, yang terakhir yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi ini adalah space. Jadi ruang. Adanya ruang untuk kita tetap bersendiri bukan secara fisik teralienasi, terisolasi sendirian, enggak. Tapi kita punya mental space untuk supaya kita bisa fokus pada diri kita sendiri, fokus pada apa yang kita suka lakukan tanpa direcokin oleh anggota keluarga kita di dalam rumah gitu. Dan inilah yang menjaga bonding antara suami istri. Kalau banyak yang orang bilang bahwasanya kalau supaya dekat antara suami istri, supaya kita tetap kuat, berarti kita harus ikut kemanapun pasangan kita pergi. Tempel aja gitu terus. Yang sebenarnya justru yang dibutuhkan adalah sedikit space supaya kita ada rasa rindu, supaya kita ada setidaknya ada sesuatu lah yang bisa kita bicarakan yang berbeda gitu. Kalau kita nempel terus kan berarti pengalaman yang kita alami sama terus gitu. Seharian itu kita nggak ada topik gitu untuk bicara. Tapi kalau kita ada space sendiri-sendiri, kita setidaknya bisa ada ruang untuk punya cerita yang berbeda gitu. Dan kemudian yang perlu dicatat oleh para ikhwah sekalian adalah pentingnya untuk kita supaya
belajar untuk berkomunikasi secara empatik, ya. Para suami nih terutama ketika misalnya istri ngeluh gitu ya, cerita tentang apa ya, tentang masalah apa aja, bahkan urusan tetangga lah, tentang misalnya keluarga yang jauh di tanah air gitu, apa aja gitu diomongin. Nah, para suami seringkali kan kebingungan, ngapain sih kamu ngomongin gituan, kayak kita kurang masalah aja gitu ya. Nah, ini yang nggak dipahami para laki-laki. Ada perbedaan kebutuhan komunikasi antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan dia mengungkapkan sesuatu, dia ceritain sesuatu, itu untuk membangun kedekatan dengan pasangannya. Itu tandanya bahwa dia mempercayai pasangannya. Jadi seharusnya para bapak-bapak sekalian berbanggalah ketika para istrinya itu banyak cerita kepada Anda dan bukannya malah menutup diri gitu. Itu tandanya apa? Dia mempercayai cerita-ceritanya kepada kita. Meskipun cerita-ceritanya itu yang absurd, yang kayaknya sepele gitu. Tapi itu tanda bahwa dia punya koneksi dengan kita gitu. Karena apa? Hal yang perlu diwaspadai para laki-laki justru ketika si istri hanya diam saja. Ya, dan ini seringkali para laki-laki justru ngerasa nyaman gitu ketika istri ngambek diem gitu. Padahal itu adalah kemarahan yang sudah luar biasa dan itu tanda bahwasanya dia sudah give up. Dia sudah nyerah untuk membangun komunikasi dengan suaminya. Makanya berbahagialah selagi istri kayaknya curcol apa aja diungkapin, itu tandanya dia sedang membangun koneksi dengan Anda. Sebaliknya dengan laki-laki, dia ngobrol, dia ngajak bicara itu ketika dia sedang mencari solusi. Ya, dan di momen kayak gini para istri jangan juga buru-buru ngasih solusi gitu. Berikan ruang untuk si suami untuk berpikir sendiri. Kayak misalnya para istri sering galau nih. Misalnya suami tiba-tiba kelihatannya diem gitu ya. Kayaknya ngerenung lagi di atas kursi gitu, kayaknya ngerenung sendirian gitu. Kayaknya pandangannya jauh ke depan gitu. Si istri sering bertanya-tanya, jangan-jangan mikirin akhwat lain nih gitu. Atau misalnya jangan-jangan suamiku udah bosen sama saya gitu. Padahal para suami sekarang lagi dalam guanya. He's in his cave. Jadi ada yang istilahnya cave, man cave. Ya. Gua itu adalah ruang untuk dia supaya berpikir, memikirkan dengan hati-hati masalah-masalah dia gitu. Dan laki-laki hanya akan membicarakan masalahnya ketika dia sudah dalam tahap pengen mencari solusi dari orang lain. Selagi dia nggak bicara, itu tandanya dia masih merasa bahwasanya I can do it, I can do this, I can solve this by myself, gitu. Nah, makanya para perempuan percayakan itu, trust your man, percayakan pada para suami yang Anda cintai itu bahwasanya dia bisa untuk mengatasi masalahnya. Jangan buru-buru kepo, nanyain, interrogatif, nyecer gitu ya. Para perempuan nih kebanyakan ya nggak bakal puas kalau belum dapat jawaban, ya kan? Nggak kenal waktu, nggak kenal sikon, pokoknya nyecer aja. Makanya harus diingat nih para bapak ibu sekalian, monggo kalau pengen diskusi, monggo kalau pengen ngomongin masalah, silahkan. Tapi ingat jangan dilakukan dalam 5 waktu haram ini. 5 waktu haram bukan menurut syariat ya, tapi 5 waktu haram menurut saya. Baru aja beres-beres misalnya atau habis ngerjain laporan, baru aja ngerjain paper gitu ya. Terus ngomongin tentang biaya atau ngomongin tentang keluarga yang lagi sakit dan butuh kiriman uang misalnya, itu kan berat banget tuh. Jangan gitu. Yang ada adalah nanti akan ada friksi, akan ada konflik. Kenapa? Kita lagi dalam kondisi low bed. Jadi tahan dulu. Tunggu sampai lelahnya sudah berkurang ya. Jangan dalam kondisi lelah, kedua jangan dalam kondisi lapar ya. Makanan harus masuk dulu baru deh ngomongin masalah ya. Ketiga jangan dalam kondisi ngantuk. It's okay to pillow talk. Gak apa-apa tuh kalau misalnya ngobrol di atas tempat tidur gitu ya, leye-leye gitu kan. Ceritanya lagi mesra-mesraan gitu sambil ngobrol, monggo. Tapi jangan ngomongin hal-hal yang kabar buruk ya, only good news. Misalnya, oh tadi kita dikirimin bumbu pecel, oh tadi ini apa orang tua nelpon gitu ya. Pokoknya good news aja. Karena apa? Otak kita udah lagi dalam kondisi lowbat, itu akhirnya omongan kita itu seringkali nggak bisa kita kendalikan. Akhirnya yang keluar itu seringkali nggak diayak. Makanya kalau misalnya ada bad news, jadinya keluarnya itu ya yang nggak diayak dulu, nggak kita pilih-pilih dulu gitu. Akhirnya bisa jadi friksi ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam menangani ini ya klien-klien ya, yang katanya pilotok justru untuk kemesraan, justru malah jadi berantem malam itu gitu ya. Dan yang keempat adalah
jangan lakukan ketika atensi kita sedang terbagi, perhatian kita lagi terbagi. Misalnya apa? Kita lagi di depan laptop gitu ya sambil baca jurnal misalnya, atau kita lagi sambil masak gitu ya, atau kita lagi sambil nyuapin anak gitu, atau sambil baca buku. Jangan. Tanya kepada pasangan, kamu punya waktu nggak? Aku ada yang pengen saya bicarakan nih, penting banget gitu. Boleh nggak saya minta waktunya gitu. Itu cara yang respectful untuk minta perhatian seseorang dan bukannya malah menuntut dengan mengatakan kamu tuh ya megang HP melulu, aku kan butuh ngomong, tutup nggak sekarang juga gitu. Itu kan nggak respectful gitu ya. Sekali lagi komunikasi itu harus memperhatikan situasi orang yang kita ajak bicara gitu sambil juga kita pengen atensi dia dengan cara yang simpatik gitu ya, bukan memaksa dia untuk meletakkan HP-nya atau menutup laptopnya. Dan yang paling terakhir, jangan dilakukan, nih catat wahai para istri sekalian. Jangan ketika sedang libido. Si suami ini misalnya udah di dalam kamar, udah misalnya mulai mencumbu gitu kan. Para istri sering kali nih nggak tahu waktu gitu. Apa aja yang terbersih dalam pikiran langsung aja dia keluarkan. Akhirnya apa? Ketika suami udah mulai mencumbu, tiba-tiba dia ingat, yang kayaknya aku lupa deh ngasih tahu kamu bahwa tadi ibu nelpon ngabarin ini dan itu. Bayangin, udah dalam kondisi yang, tiba-tiba si istri mengeluarkan, berita buruk gitu atau berita yang stressful. Percaya deh dalam kondisi kayak gini langsung buyar tuh mood-nya, lalu kemudian yang ada si suami malah jadinya marah. Karena apa? Suami merasa bahwasanya, "Kok kamu nggak fokus ke saya sih? Kok kamu pikirannya malah kemana-mana?" Gitu. Eee, Sebelum saya mau lanjut nih, saya mau tanya apakah di sini sudah menikah semua? Atau ada yang masih single? Karena kalau ngomongin suami istri itu Banyak sudah yang nikah. banyak atau semuanya sudah nikah? Hampir udah pada nikah. Saya belum ngecek satu-satu nih. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya, Karena udah. saya Kalau Australia udah. oh gitu. Oke. Oke. Kalau ya, karena ada salah satu kebutuhan nih yang sering kali kita abaikan nih dalam kondisi pandemi ini terutama ya, bahwasanya kalau bisa kebutuhan dasar kita itu sudah terpenuhi semua. Menurut oh ada yang masih single, oh, kalau gitu jangan deh. Eee, Dalam piramida kebutuhan menurut Abraham Maslow ya, beliau adalah pakar psikologi humanistik, kebutuhan fisiologis manusia itu adalah kebutuhan paling dasar, ya kan? Makan, minum, istirahat, tidur, dan seksual. Itu harus terpenuhi. Para suami dan istri, tanyakan kepada pasangannya, apakah semua kebutuhanmu sudah terpenuhi? Istirahatmu, tidurmu nyenyak apa enggak? Apakah saya mendengkur sehingga kamu terganggu? Apakah saya terlalu ngambil space tempat tidur sehingga kamu kurang leluasa tidurnya gitu. Kemudian kebutuhan seksualnya, apakah kamu bahagia, apakah kamu terpuaskan gitu ya. Kemudian ada step selanjutnya ketika semua itu sudah terpenuhi, kebutuhan fisiologis. Apa yang di atasnya adalah security, bukan security satpam ya, tapi rasa aman. Aman secara psikologis, bukan dari ancaman perang, bukan dari ancaman kriminalitas gitu ya. Apalagi mungkin di UK ada ancaman Islamofobia juga ya, karena saya ngelihat di berita ada beberapa Islamic Center yang sampai harus mengalami vandalisme ya atau pemukulan atau penarikan hijab dan sebagainya. Itu sense of security itu tentunya terancam ya. Tapi kalau dalam rumah tangga kita juga butuh rasa security. Jadinya apa dong? Apakah berarti pasangan kita kriminal gitu? Bukan. Tapi aman dari rasa takut akan penyerangan-penyerangan secara psikologis. Penyerangan secara psikologis itu yang kayak gimana sih? Attack by criticism ya. Kemudian tuduhan, tuntutan, mempertanyakan, membandingkan, melecehkan, merendahkan. Ini tanpa sadar loh. Para suami istri coba deh kita refleksi bagaimana komunikasi kita selama ini dengan pasangan. Apakah kita lebih banyak menuntut daripada kita memberi? Apakah kita lebih banyak membandingkan daripada mengapresiasi? Apakah kita lebih banyak melecehkan daripada membanggakan? Gitu. Coba deh kita refleksi. Ini seringkali para ikhwah selalunya berpikir bahwa oh kita harus begini, kita harus begitu dalam kewajiban-kewajiban dakwah kita. Kita harus begini dan begitu kepada objek-objek dakwah kita. Tapi
padahal kebutuhan psikologis pasangan kita aja belum terpenuhi gitu. Makanya Pak Iqbal pernah mendapati klien yang mengeluh bahwasanya suaminya itu ketika di lingkaran gitu, itu begitu ramah sekali. Tapi ketika lingkarannya bubar gitu, pada pulang gitu, dia jadinya malah kasar gitu kepada istri dan anak-anaknya gitu. Naudzubillah min dzalik gitu. Ini bukannya berarti multiple personality ya, tapi akhlak itu kan semuanya bermula dari orang-orang yang terdekat kita. Bagaimana kita memperlakukan orang terdekat kita, itulah yang menggambarkan akhlak yang sesungguhnya kita itu seperti apa gitu. Jadi dalam rumah tangga itu ya kita harus prioritaskan VVIP di dalam hidup kita. Very very important person kita tuh siapa sih? Ya suami, anak-anak, orang tua kita. Nah, bagaimana kita cara memperlakukan mereka, istri kita, apakah dia mendapatkan kelembutan sebagaimana kita memperlakukan teman pengajian kita gitu. Jangan-jangan kita lebih ramah sama teman pengajian daripada sama pasangan kita sendiri. So, ingat 6 bahasa cinta tadi dan belajarlah untuk melakukan komunikasi yang empatik. Komunikasi yang suportif, komunikasi yang uplifting, bukannya malah bikin orang jadi makin terpuruk gitu. Dan ingatlah bahwasanya mekanisme pertahanan orang itu ketika mereka sedang dihadapi oleh penyerangan-penyerangan berupa disalahkan, dituntut, dibandingkan, yang pertama biasanya mereka lakukan adalah fight, akan melawan balik, atau mereka akan flight, ngabur. Kalau fight itu biasanya dia akan balikin lagi kesalahan kita apa. Kita nyalahin dia nyalahin kita balik, itu yang fight. Tapi ada juga yang flight, yang ketika kita salahin dia malah ngabur, balik pergi ke ruangan lain atau dia pergi keluar rumah gitu, nggak balik-balik gitu, atau dia blok kita gitu. Bahkan ada suami istri juga ada loh yang blok-blokan WA gitu ya. Atau ada lagi metode terakhir yang berupa freeze. Jadi dia ya udah diam aja. Dia jadinya menumpulkan indera dia sehingga dia nggak akan mau mendengarkan apapun yang dilontarkan oleh pasangan. Nah, kayak begini nih yang berbahaya. Ibarat ada dinding yang memisahkan antara suami istri dan akhirnya komunikasi jadi nggak bisa nyambung gitu. Dan ini yang saya maksud dengan tinggal satu atap tapi beda alam. Makanya para suami istri sekalian perlu dicatat nih bahwasanya kita nggak bisa nih ngomongin tentang tarbiyatul aulad, parenting nabawiyah, tentang bagaimana nanti menciptakan anak-anak yang qurrata a'yun kalau misalnya kita dengan pasangan kita aja nggak menggambarkan indahnya ukhuwah, nggak menggambarkan indahnya ta'aruf, tafahum, takaful, itu kan inti dari ukhuwah sebenarnya, tapi kepada pasangan kita aja kita nggak melakukan itu gitu. Betapa banyaknya kami menangani kasus-kasus di kalangan kader yang begitu militan banget gitu ya di lingkaran gitu ya, tapi ketika di rumah itu yang KDRT gitu ya. Dan yang KDRT itu kan bukan para laki-laki aja ya. Banyak loh akhwat yang kelihatan anggun, lembut, ternyata ganas banget gitu di rumah. Suaminya itu sampai beberapa kali WA saya, "Ibu mohon maaf habis ini saya mau izin untuk menghapus semua chat ini karena kalau istri saya tahu mungkin dia akan mencakar saya." Iya, ada yang kayak gitu. Jadi kalau para bapak dan ibu sekalian ada yang membina lingkaran ya, tolong deh buka ruang sebesar-besarnya untuk supaya anggota-anggota itu bisa memberikan untuk bisa mengadukan masalah-masalahnya. Karena apa? Dalam kondisi yang sulit seperti ini, yang seseorang butuhkan itu adalah ruang untuk mereka bisa mendapatkan support gitu ya. Dari pengalaman saya sebagai konselor, setiap orang itu butuh banget untuk didengerin gitu. Andai tiap pasangan melakukan tugasnya, perannya, nih saya nggak akan ada yang namanya konselor dan psikolog gitu. Karena ketika mereka bicara ke kita gitu ya nyerocos aja gitu semua apa aja yang mereka rasakan. Dan seringkali mereka nggak butuh solusi gitu. Mereka hanya butuh untuk menumpahkan gitu. Sebagaimana Pak Cahyadi ya, Pak Cahyadi Takaryawan bilang bahwasanya peran konselor itu adalah sebagai tas kresek gitu. Ibarat kalau misalnya kita lagi mabuk perjalanan, mau disodorin makanan enak kayak gimana pun ya, itu ya enak aja gitu, mau dikasih makanan rendang kayak apa yang kita impi-impikan, tapi kalau lagi mabuk perjalanan yang pengen dicari adalah di mana saya bisa menumpahkan isi perut saya gitu ya, kantong kresek lah yang paling gampang gitu. Nah,
andai itu dilakukan oleh pasangan suami istri, niscaya nggak akan ada yang namanya psikolog dan konselor, dan itulah sebenarnya inti dari rumah tangga, supaya kita saling menguatkan, saling mendukung gitu ya. Dan itulah alasan kenapa Rasulullah begitu jatuh cintanya kepada Sayyidatina Khadijah. Ingat kan ya peristiwa bagaimana Rasulullah ketika turun dari Gua Hira, beliau ketakutan dalam kondisi syok. Bayangin habis didekap oleh malaikat Jibril dalam kondisi gemetaran ketakutan, beliau masuk ke dalam rumah, lalu beliau mengatakan zamiluni zamiluni. Artinya apa? Selimuti aku ya, selimuti aku, selimuti aku. Apakah Sayyidatina Khadijah lalu menginterogasi Rasulullah, nanya-nanya, habis dari mana aja, ketemu siapa, kamu dirampok, kamu enggak gitu kan? Enggak. Sayyidatina Khadijah langsung melakukan apa yang diminta oleh Rasul sambil mendengarkan tentang sesama, sehingga Rasul bisa menumpahkan semua cerita yang baru saja dialaminya di Gua Hira. Lalu apa yang dikatakan Sayyidatina Khadijah? Ini saya nggak akan kutip sesuai teksnya ya, tapi yang saya tangkap aja bahwasanya engkau adalah orang yang amanah, engkau tidak pernah mencelakai orang lain, engkau adalah orang yang jujur, tidak mungkin Robmu mencelakaimu. Itu kalimat-kalimat yang begitu meneduhkan gitu. Di momen semua orang tidak mempercayai beliau, istrinya justru mensupport. Di momen semua orang meninggalkannya, justru istrinya tetap di sampingnya. Makanya bagaimanapun beratnya kondisi ini, teman-teman, tadi Pak Iqbal bilang ya bahwasanya kami pernah tinggal di perantauan ya. For your information, kita waktu ke merantau meskipun dekat ya di Malaysia, tapi kami berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda sekali. Dan meskipun kami dulu satu kampus, tapi kami betul-betul nggak pernah kenal gitu ya. Jadi bukan virus jambu ya, kalau zaman-zaman dulu itu. Jadi begitu terkaget-kagetnya kita berdua gitu tentang betapa berbedanya kita. Bahkan di 2 tahun awal pernikahan kami itu saya nangis terus tiap hari, tiap malam, dan Pak Iqbal nggak tahu. Bukan berarti Pak Iqbal nyiksa saya ya, tapi karena komunikasi kita belum nyambung saat itu, sehingga kita belum ketemu tuh gimana kita bisa mencurahkan perasaan tanpa kita bisa saling menyakiti. Apalagi saya yang sangat introvert sekali dan Pak Iqbal sangat ekstrovert gitu. Makanya untuk sampai pada tahap yang baru 14 tahun usia pernikahan ini kami banyak sekali mendapatkan pelajaran. Tapi yang paling kaya adalah dari cerita-cerita klien kami gitu. Jadi dulu masa-masa berat tentunya kayaknya pahit banget ya, tapi sekarang kalau udah dikenang-kenang itu menjadi penguat rasa cinta gitu kepada pasangan, bahwasanya alhamdulillah ya, we made it together. Nah, kalau teman-teman sekarang dalam posisi yang lagi berat ini, ingatlah nanti ada momennya di mana kalian akan senyum dengan bangga mengatakan bahwasanya kita berhasil melewatinya ternyata. Dan percaya aja bahwa sekarang yang pahit-pahit ini itu berarti Allah akan siapkan manis-manisnya gitu. Jadi kan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, itu janji Allah kan. Jadi pasrah aja gitu dan nikmati aja sekarang. Jadi happiness is not a destination. Jadi kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan yang kayaknya ada jauh di sana yang harus kita raih gitu, harus kita dayung untuk nyampe ke sana. Enggak. Happiness itu ya sekarang, karena merasakan bahagia itu dari kesyukuran kita gitu. Jadi kalau misalnya ada momen-momennya kita lagi down, momen-momennya kita sedang sendiri, segera cari koneksi. Segera bangun hubungan. Siapa yang paling dekat ya pasangan kita gitu. Setiap orang membutuhkan connection. Itulah kenapa ketika orang-orang sedang kesepian banyak yang kemudian lari ke dunia digital. Kalau ada orang-orang, dan bukan hanya para bapak-bapak aja ya, perempuan juga banyak yang kemudian lari ke pornografi. Sebenarnya apa ya? Karena memang setiap orang butuhnya koneksi gitu. Kalau ada orang yang kemudian terlibat dengan selingkuh di sosial media, ada juga yang lewat kecanduan dengan drama Korea, ada juga dengan kecanduan pornografi gitu, macam-macam. Tapi tiap orang butuh koneksi gitu, butuh terhubungan dengan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya gitu. Makanya alih-alih kita cari di luar sana, cari aja ke sebelah kita, pasangan kita gitu. Buka diri, runtuhkan semua ego. Alih-alih kita menuntut kalimatnya, alih-alih kita malah memarahi, mempertanyakan, utarakan aja apa yang kita butuhkan saat ini. Misalnya nih, kebanyakannya nih para istri nih, kalau misalnya suaminya sering kali telat pulang, yang kita katakan adalah, kamu tuh ngapain aja sih di luar? Kamu kan tahu di rumah banyak banget pekerjaan. Cepetan dong pulangnya.
tiap jam 5 tuh seharusnya tuh kamu udah di rumah, kita bisa makan bareng gitu kan. Ini kata-kata yang kalau kita lihat adalah sebenarnya mengandung kemarahan. Kalau di surface-nya, ibarat kalau ada iceberg, itu hanya anger aja yang kelihatan di atas, ya kan, kemarahan. Tapi sebenarnya iceberg itu kan yang atas itu yang di permukaan air itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan yang under the surface, yang di bawah air itu jauh lebih besar gitu. Nah, anger itu sebenarnya menyimpan perasaan diabaikan, perasaan tidak diperhatikan, perasaan disakiti, dikecewakan, tidak diprioritaskan, tidak dilihat gitu. Banyak banget perempuan yang sudah lama tidak dipandang oleh suaminya. Coba refleksi deh antara suami dan istri. Seberapa sering Anda memandang pasangan Anda gitu. Kalau kata Dr. John Gray ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar buku Men Are From Mars, Women Are From Venus ya, penulisnya Dr. John Gray, dia bilang, saya dengan mudahnya bisa membedakan kalau saya masuk ke dalam restoran, mana yang masih pacaran, dating, sama mana yang udah menikah. Kalau yang masih pacaran itu tatap-tatapan. Si laki-laki terutama yang akan memandangi perempuannya gitu. Kalau udah menikah malah sibuk dengan HP-nya atau mungkin nggak begitu memperhatikan satu sama lain, lebih fokus sama makanan gitu. Itu tandanya apa? Karena ketika laki-laki itu sudah meraih sesuatu, dia cenderung merasa ya udah ini saya udah berhasil memilikinya, sehingga ya udah deh gitu. Lama-lama akhirnya jadinya malah merasa biasa aja gitu. Itulah kemudian kecenderungan untuk selingkuh itu lebih besar pada laki-laki. Karena pada laki-laki itu butuh banget untuk merasa ada sesuatu yang dikejar gitu. Nah, perempuan itu sebenarnya juga merasa butuh banget untuk dia tetap ngerasa diinginkan, dikejar gitu. Makanya coba deh kita refleksi dalam rumah tangga kita, seberapa seringkah kita ada variasi-variasi dalam komunikasi kita, variasi dalam perilaku kita. Dalam rumah tangga itu harus fluid, cair, fleksibel. Kemudian kita harus juga tumbuh, grow. Jadi usia, mau itu usia pernikahan 2 tahun, kayak 15 tahun, kayak 24 tahun, kayak gitu. Kalau bisa itu nggak terus monoton gitu. Makanya perlunya ada agenda dating gitu antara suami istri. Dan inilah yang penting diingat oleh para ayah bunda, para abi umi, bahwasanya bagaimanapun besarnya tanggung jawab kita mengasuh anak-anak, entah itu masalah kuliah atau pekerjaan, apalagi keluarga di tanah air, tetap kita harus memprioritaskan ikatan batin kita dengan pasangan kita gitu. Karena kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu, dan dialah partner kita gitu, soulmate kita sekali lagi, bukan roommate kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, akan lebih banyak tergali lagi lewat tanya jawab. Saya minta maaf ya kalau ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah. Ahsanal jaza kepada Pak Iqbal dan Bu Isma ya atas paparannya. Sangat komprehensif ya. Sehingga saya mungkin tidak perlu meringkas gitu. Nanti kalau diringkas malah jadi tereduksi. Kita ini memasuki tanya jawab saja ya. Ini ada satu, saya menganggapnya ini pertanyaan ya. Jadi kalau saya bacakan sendiri, ini kalimatnya agak singkat. Cara mengatur quality yang masih perlu belajar Mbak Zeze. Ada tips. Mungkin maksudnya bagaimana tips-tipsnya untuk mengatur quality time begitu ya. Pertanyaannya. Jadi bagaimana cara mengatur quality time? Tips-tipsnya bagaimana? Mungkin ini pertanyaan kepada Ibu Isma ya, Mbak Zeze. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Effendi. Terima kasih banyak yang sudah bertanya, quality time ya. Jadi seringkali kan kalau misalnya kita lagi butuh untuk bicara, ngobrol, itu kita udah terkalahkan oleh rasa lelah ya kan, apalagi ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil-kecil ya, kita ngelonin anak, kita ikutan tidur gitu kan ya. Akhirnya suami yang mungkin lagi butuh support gitu untuk
dia sambil ngerjain tugas gitu atau lembur gitu, itu akhirnya dia sendirian gitu kan, yang lama-lama akhirnya kita jadinya ya itu tadi kesepian dalam kondisi padahal satu ruangan mungkin gitu. Makanya quality time itu kalau bisa ya kita juga cerdas untuk menstrateginya ya. Kalau menurut saya malam hari bukan waktu yang paling pas ya untuk ngobrol, untuk me time berdua. Karena sekali lagi tadi kan jangan ngobrol apalagi sesuatu yang berat-berat gitu ketika kita dalam kondisi yang low bed gitu kan. Bored, lonely, angry, stressed, dan tired. Kita aja coba cooling down dulu. Menurut saya waktu yang paling pas itu adalah ketika misalnya habis subuh ya, lagi udah habis refresh tuh otak kita karena kita baru tidur ya, bangun habis sholat subuh gitu kan, sarapan, baru nyemil snack dulu gitu kan ya, barulah kita sambil ngobrol berdua gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk jalan ke taman gitu, silahkan gitu. Jadi quality time tuh nggak mesti harus pacaran, pergi kemana makan berdua, nggak begitu juga. Apalagi dengan adanya anak-anak kecil. Anak tidur 15 menit aja, lalu kita bisa punya kesempatan untuk ngobrol mesra gitu berdua, itu aja udah sangat-sangat efektif banget gitu. Dan yang perlu diingat bukan kuantitasnya ya, tapi kualitasnya. Maksudnya frekuensinya nggak terus berarti harus tiap hari gitu ya, sesuai kebutuhan aja gitu dan sesuai sikon. Nggak bisa itu yang namanya kita memaksakan, oke schedule-nya pokoknya sekarang kita harus quality time berdua ya, semuanya harus disingkirkan dulu. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Karena kadang situasi nggak bisa dipaksakan gitu kan, mood juga harus terbangun gitu. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah kalau lagi ngobrol berdua itu jangan ngomongin tentang beban-beban. Kita seringkali kan kalau lagi berdua tuh kan ngomonginnya adalah anak-anak gitu kan, terus rencana nanti pulang kampung kemana nih kalau lebaran tahun depan misalnya, atau nanti pas pandemi kita mau ngapain gitu, itu kan berat-berat. Kenapa nggak cerita-cerita tentang momen-momen dulu pas ta'aruf, momen-momen lucu ketika dulu pas baru akad atau pas awal-awal kita salah paham di awal pernikahan gitu, atau saling bertanya kepada pasangan, apa sih hal-hal yang membuat kamu makin cinta sama aku gitu. Apa sih perbuatan aku, sikapku, perkataanku yang membuat kamu makin cinta sama aku gitu. Itu pembahasan-pembahasan yang kayak gitu tuh yang seharusnya dilakukan antara suami dan istri gitu. Kita harus tahu tuh hal-hal apa aja yang membuat pasangan kita tersinggung, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia takut, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia bangga dengan kita gitu. Sehingga kalau kita tahu hal-hal tersebut ya kita harus lakukan apa yang dia suka dan jauhi sebisa mungkin apa aja yang dia nggak suka gitu. Jadi quality time adalah hal-hal yang kita bahas tuh yang indah-indah, yang mengeratkan kita, bukan ngomongin beban-beban ya. Dan seringkali bahasa sentuhan itu bisa berbicara jauh lebih banyak dibandingkan bahasa kata-kata ya. Kalau saya dengan Pak Iqbal tuh kita punya SOP dalam kondisi kita sedang lelah nih, apalagi habis nanganin klien yang begitu berat gitu, atau habis ngisi seminar yang pembahasannya melelahkan, atau habis perjalanan jauh gitu. Ketika kita bertemu, kita seringkali nggak ngomong banyak gitu, karena udah melelahkan banget untuk kalau harus dibicarakan lagi. Akhirnya apa? Kita akan berpelukan gitu. Itu cara kita untuk recharging our battery gitu ya. Untuk mengecas lagi baterai kita itu kita dengan sentuhan pelukan gitu, atau saling memijit gitu ya. Apakah di UK ada spa khusus Muslim gitu? Kan nggak ada ya, di Indonesia aja nggak ada loh. Kalau spa Muslimah begitu banyak ya, tapi spa khusus Muslim sampai saat ini saya nggak pernah menemukan ya. Saya coba Google aja nggak ketemu gitu. Nah ini adalah sebuah keistimewaan sebenarnya yang justru memberikan ruang untuk para istri menyediakannya itu di rumah gitu. Sediakan spa untuk para suami kita gitu. Apakah harus ada sauna? Apakah harus ada lighting khusus? Apakah harus ada music khusus gitu? Apakah harus ada air mancur? Enggak gitu. Cukup satu alat aja yaitu massage oil. Ya, massage oil tahu kan ya? Jangan GPU, jangan minyak lang ya, minyak caplang atau minyak but-but gitu jangan. Tapi massage oil yang mengandung aromaterapi, baunya wangi, baby oil juga boleh lah gitu karena itu yang paling ekonomis ya, apalagi di kantong mahasiswa. Itu yang membuat kita rileks dan itu akan merilis begitu banyak stres gitu. Dan
teman-teman mungkin yang di dunia kedokteran paling tahu kan efek sentuhan pada imunitas tubuh, kepada kemampuan kita untuk supaya bisa merilis stres gitu ya, karena akan mengeluarkan oksitosin gitu, dopamin gitu, dan itu yang quality time yang bisa dengan murah, gratis kita lakukan hanya berduaan aja di dalam rumah gitu, tanpa harus keluar kan gitu. Jadi mungkin itu kali ya Pak jawaban dari saya. Ya, syukron jazakillah Ibu Kisma atau Mbak Azizi atas jawabannya. Mudah-mudahan berguna bagi penanya dan pendengar yang lain. Ini, halo, suara saya masih terdengar ya? Oh, frozen. Masih, Mas. Masih ya? Ya. Ini pertanyaan berikutnya ya, agak serius ini pertanyaannya nih. Mungkin bisa dijawab oleh berdua ya. Jadi ini pertanyaannya, ini termasuk yang serius nih. Bagaimana caranya memberikan support untuk teman atau saudara yang bermasalah dengan pasangannya dan mereka merasa perkawinan mereka harus diakhiri? Apa batasan kondisi, tidak ada domestic violence, ribat atau ekstrim-ekstrim, sehingga kita bisa berhenti menganjurkan mereka untuk mencoba rujuk atau work it out. Karena memang tidak semua pernikahan will work out for gitu. Ya, itu Baik. Ya, silakan mungkin dari Pak Iqbal dulu ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi teman-teman, para ibu sekalian, bila satu saat antum semua menemukan situasi di mana ada saudara kita, teman kita, binaan kita, ataupun rekan kita yang menghadapi masalah rumah tangga, yang pertama, dengarlah dari kedua belah pihak. Karena terkadang banyak sekali orang mencoba menjadi korban, padahal sebenarnya dia adalah pelaku. Itu yang pertama kuncinya. Kami sendiri sudah puluhan tahun, sudah ribuan klien saya tangani, sering juga ditipu, dikadalin oleh klien itu. Bahwa ternyata ceritanya tidak sebenarnya sepenuhnya sama. Gitu. Jadi saran saya, bila ingin membantu orang, ya jangan mendengar dari satu pihak. Karena terkadang dalam perspektif rumah tangga itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada kekerasan tanpa ada kekerasan. Kira-kira begitu. Jadi makanya banyak kasus kekerasan rumah tangga itu kenapa tidak bisa sampai diusut kepolisian, karena ternyata penyebabnya pun berawal dari kekerasan. Baik itu kekerasannya hanya verbal, ancaman, intimidasi, ataupun kata-kata yang menyakitkan. Jadi banyak kasus kami dapati seperti itu. Jadi yang pertama, kalau ingin membantu menyelesaikan ya, tapi kalau sekedar ingin dengar curhat ya dengerin aja. Tapi coba yang namanya lakukan konfrontasi. Contoh sederhana gini, suami saya tidak sayang sama saya Pak. Dia itu cuek, dia itu nggak peduli, dia itu pelit. Lalu saya tanya, kok saya lihat baju ibu bagus-bagus? Ya sih Pak, kalau soal baju dia kasih. Nah, contoh sederhana. Jadi lakukanlah konfrontasi, karena terkadang orang ketika emosi itu melebaikan dirinya, ya, melupakan semua kebaikan-kebaikan pasangannya. Yang kedua, jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata menyuruh cerai tanpa mengetahui masalahnya. Ini kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang udah cerai aja. Padahal banyak kasus di mana di sebuah daerah di mana di situ banyak ASN gitu ya. Ketika ada seorang akhwat yang suaminya nikah lagi, ya ibu-ibu ini mengompori. Bahkan ada yang ngantarin ke pengadilan, ngantarin membuat, padahal dia nggak tahu situasi masalah rumah tangga orang tersebut. Bisa jadi suami si ibu ini kawin lagi juga karena ada faktor-faktor variabel-variabel yang memang sangat darurat. Tapi orang terkadang selalu menjudge. Jadi lagi-lagi yang kedua adalah jangan menyuruh cerai. Karena dalam perspektif psikologi, konselor tidak boleh memberi keputusan. Tugas konselor itu hanya memberi pertimbangan, memberi yang namanya masukan, tetapi keputusan itu ada di tangan klien. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi dalam menghadapi situasi seperti ini, jangan terbawa emosi, apalagi membawakan masalah itu seolah-olah itu terjadi pada kita. Tidak semua masalah itu, tidak ada orang yang mau cerai sebenarnya, tidak ada orang yang mau bermasalah sebenarnya, tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang berat. Makanya kalau kita sudah tidak mampu, jangan mencoba menyelesaikan, rujuk aja ke konselor profesional. Kami siap membantu. Begitu. Silakan sayang, Bunda. Baik, kalau misalnya sering ada
saya yakin ya, para ikhwah sekalian mungkin karena juga membina sehingga seringkali mendapatkan curhatan-curhatan ya. Apalagi kalau kalangan kita tuh kenapa mukanya itu muka yang pantas jadi penampung curhat gitu ya. Ini seringkali saya dengarkan dari para murobiah maupun para aktivis dakwah di sini. Itu yang pertama kali harus diingat adalah jangan sampai kita jadi ikut terlibat dengan persoalan personal orang lain ya. Ini tips dari saya, di awal saya dulu sebagai konselor itu saya jadinya nggak bisa memisahkan kehidupan personal saya dengan kehidupan klien saya gitu. Sehingga apa, masalah klien saya itu saya jadi bawa ke dunia personal saya. Sehingga ketika mendapati klien-klien, sering kali kliennya itu mengadu tentang perselingkuhan pasangannya, saya jadi curiga sama Pak Iqbal. Saya jadi parno setiap kali Pak Iqbal berangkat kerja gitu. Saya jadi kepoin isi HP-nya Pak Iqbal gitu. Dan lama-lama saya jadi ngerasa oh, ini nggak sehat nih. Apalagi sampai kepada tahap saya sampai mimpi buruk gitu. Apa seolah-olah suami saya juga mengalami permasalahan yang sama dengan klien saya gitu. Dan akhirnya lama-lama saya ngerasa ini menguras energi sekali gitu. Akhirnya lambat laun saya jadi bisa memisahkan peran saya antara sebagai seorang konselor, antara sebagai seorang teman yang mendengarkan curhat dengan saya sebagai individu yang punya kehidupan sendiri gitu. Jadi kalau kita dengerin curhat orang ya, karena teman-teman semua Bapak Ibu sekalian di rantau pastinya seringkali harus membantu orang lain ya. Pertama, jangan kemudian terlalu lebur dengan permasalahan orang. Sampai-sampai misalnya orang yang lagi curhat tuh nangis, kita jadi ikutan nangis gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu tuh pengennya merangkul, pengennya ikut nangis bersama gitu. Saking menghayati betul isi cerita dari temannya gitu. Padahal cerita yang dia lontarkan itu kan baru one side of the story. Seperti apa yang Pak Iqbal tadi bilang gitu. Makanya kita harus selalu tetap logis gitu. Untuk supaya kita bisa membantu orang, kita harus membantu orang ini supaya jangan kemudian diliputi oleh emosi. Makanya penting sekali untuk kita membimbing dia gimana caranya untuk berpikir logis. Jangan sampai kita yang ngasih saran bahwasanya oh kamu harusnya bercerai atau kamu seharusnya mempertahankan atau kamu seharusnya begini dan begitu. Ajak dia, tuntun dia untuk oke, dalam situasi seperti ini kira-kira ada berapa pilihan jalan keluar yang kira-kira kamu bisa pikirkan. Ada berapa opsi yang tersedia. Misalnya antara bercerai, bertahan, atau mediasi, atau apalah gitu. Tulis semua itu, misalnya 1, 2, 3, itu opsinya ada 3 misalnya. Nah, tiap-tiap opsi itu, misalnya nomor 1, tulis apa aja keuntungannya. Dirunut sedetail mungkin. Jadi strength dari tiap opsi itu apa, kemudian weakness-nya apa aja, ini apa negative impact-nya apa aja, lalu kemudian tingkat kesukaran dan kemudahannya kira-kira bagaimana gitu dari tiap opsi itu, dan minta dia untuk kira-kira mana nih dari semua yang udah kita jabarkan ini yang paling akan bisa kamu ambil dan yang mana yang paling mudah untuk kamu jalani kayak gitu. Jadi kalau kayak begitu kan berarti kita nggak meletakkan di pundak kita untuk supaya memberikan jawaban. Jawaban tetap ada pada diri dia. Kita hanya membimbing dia untuk tetap logis, rasional, jangan sampai terlibat emosi. Tekankan kepada dia bahwasanya apapun keputusan yang kita ambil karena didorong oleh emosional, kasihan, nantinya kita akan menyesal gitu. Tapi kalau kita berusaha rasional, tahu bahwa ini tidak melanggar syariat gitu ya, tekankan itu kepada dia, itu kita nggak akan menyesal gitu karena kita udah tahu resiko-resikonya kayak gitu. Mungkin itu kiatnya kali ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin langsung nih ada pertanyaan dari Pak Abu Abdurrahman ya tentang bagaimana LDR-an ya, LDR sedang berjuang. Jadi memang ya ini memang tantangan Pak. Yang namanya keluarga memang fitrahnya hidup bersama. Saya pun sama istri dulu pernah berpisah karena istri saya harus menyelesaikan kuliahnya sebentar ya. Dan saya pun harus berpisah ketika waktu saya di Singapura. Tetapi lagi-lagi ini pengorbanan. Tetapi ini ada solusi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita punya dana ataupun aset ya, saya kira ini harus dikorbankan untuk bagaimana kita bisa berkumpul. Terkadang kita itu untuk mencapai satu tujuan, kita tidak mau mengeluarkan kos-kos yang besar. Padahal kos itu ada. Padahal dana itu ada. Jadi seandainya pilihannya ternyata Bapak memiliki aset ataupun ada, berkorbanlah. Insya Allah nanti kalau lulus akan kembali. Dengan cara sering pulang ataupun membawa keluarga. Itu salah satu solusi. Karena begini, masalahnya yang kami hadapi, yang kami banyak tanyain adalah orang-orang LDR ini ketika pulang, itu nggak nyambung.
Suaminya udah bicara tentang dunia, istrinya masih bicara tentang ulek-ulekan dan masakan. Itu yang akhirnya ketika pulang sering berantem. Makanya saya dulu memaksakan diri membawa anak saya, istri saya untuk bersama walaupun susah, karena supaya ada persamaan pengetahuan, ada persamaan knowledge, sehingga kami itu ngobrolnya nyambung. Beberapa kasus teman saya yang LDR dan begitu lama, ya akhirnya berakhir dengan tragis, karena tadi lagi sering berantem. Karena ada perbedaan pandangan, ada perbedaan rentang pengetahuan yang jauh sekali gitu. Kita bicara tentang Eropa, kita udah bicara tentang perbandingan, sementara istri kita masih bicara tentang uang sekolah anak. Susah. Jadi saran saya, ya kalau bisa sabar, diusahakan komunikasinya yang suportif, ya. Tapi kalau Bapak punya aset, berkorbanlah, berkumpullah. Apakah dengan sering pulang, ataupun dengan membawa beberapa anggota keluarga. Menurut saya, itu yang lebih make sense. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan karena aspek ekonomi, ya mungkin salah satu yang sering dilakukan adalah bagaimana banyak berpuasa, ya kurang berpuasa, berdoa, sabar, ya itu aja kuncinya. Karena lagi-lagi secara biologis itu nggak sehat. Kalau dokter spesialis kulit kelamin mengatakan gimana sayang, laki-laki itu 3 hari aja itu sudah hormonalnya sudah luar biasa, kalau nggak tersalurkan itu berat, ya berat karena kita adalah laki-laki normal dan dewasa, ada batasannya, ada batasan. Saya takut justru nanti tergoda pada hal-hal yang lain. Jadi saran saya begitu, bersabarlah, ya, atau berkorbanlah. Saya yakin tidak ada ruginya kalau kita berkorban untuk supaya pengetahuan anak kita dan keluarga kita meningkat. Saya kira nggak ada ruginya. Karena harta yang kita miliki pun sebenarnya tidak kita akan bawa mati. Demikian, terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan ya Pak ya. Silakan. Ya, jadi mungkin di dalam budaya kita, ya budaya Timur itu, laki-laki itu terbiasa untuk dididik untuk jangan menangis, nggak boleh cengeng, ya kan? Sehingga apa? Laki-laki itu dipaksa untuk menahan semua emosi dia, baik itu yang emosi positif maupun negatif, dia tutup rapat-rapat dan dia tahan aja gitu sendiri. Akhirnya ibarat panci presto, semakin besar tekanan maka akan makin besar juga potensi untuk dia meledak gitu kan, karena dia makin panas gitu. Dan inilah yang seringkali ditanamkan dalam budaya kita, bahwasanya anak laki itu nggak boleh cengeng, anak laki itu nggak boleh nangis, harus diam gitu ya, anak laki itu nggak boleh ekspresif gitu, dia harus tegas gitu. Sehingga yang diajarkan orang-orang tua kita itu apa sih, kalau misalnya bapak-bapak itu harus lebih sedikit bicaranya, sehingga dia melirik aja anak-anak udah gemeteran gitu kan. Dan inilah yang akhirnya menjadikan para laki-laki itu, generasi muda sekarang itu yang akhirnya dia kurang bisa ekspresif dan terbuka dengan keluarganya gitu, bahkan kepada orang terdekat seperti istri dan anak sekalipun. Akhirnya apa yang menjadi kesedihan dia coba simpan itu, sehingga supaya anak istrinya nggak tahu, dan biar dia aja yang nikmatin sendiri. Dan perasaan-perasaan inilah yang akan membuat kita jadi makin teralienasi, terisolasi, jadi makin lonely. Jadi bapak struggle jauh dari support system, dari istri, dari keluarga gitu. Tentunya akan makin berat sekali kalau misalnya bapak tahan semua perasaan sedih itu semua sendirian gitu. Bisa terbayangkan deh gimana beratnya ya ketika harus menghadapi masalah dengan dosen atau menghadapi diskriminasi di kampus misalnya, tapi nggak ada orang yang bisa kita rangkul atau kita bisa ajak untuk bicara gitu yang secara terbuka gitu. Tentunya akan merasa kesepian banget gitu. Jadi let your guard down. Jadi runtuhkan itu dinding-dinding bahwasanya kita harusnya selalu berprofil kuat gitu. Tunjukkan sisi-sisi rapuh kita gitu. Bukan berarti kita menunjukkan lemah gitu, tapi menunjukkan bahwa kita manusia. Jadi wahai para ayah sekalian, kita belajar aja dari Rasulullah. Di momen lagi rapuhnya Rasulullah, lagi lemahnya Rasul nggak gengsi untuk bicara kepada istrinya, mengungkapkan betapa dia takut, betapa dia sedih gitu. Jadi ungkapkan aja gitu. Dan itulah salah satu cara menurut saya untuk Bapak bisa mengisi tipot Bapak. Bapak harus merasa ditenangkan, Bapak harus merasa disupport gitu, untuk supaya bisa terisi lagi tipot Bapak gitu. Dan istri nggak akan tahu, satupun nggak ada manusia yang
mind reader, bisa membaca pikiran orang lain, nggak bisa. Jadi Bapak yang perlu mengekspresikan itu. Jadi jangan takut bahwasanya kita akan dijudge bahwa kita itu lemah atau suka ngeluh gitu. Karena fitrahnya manusia itu adalah kita butuh bantuan orang lain gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Ya. Tambahan Oke, dari selanjutnya saya. ini ada pertanyaan ketika suami di gua sedangkan persoalan telepon harus dijawab, gimana caranya? Ya memang disinilah kesabaran. Lagi-lagi Ibu, jadi memang si suami itu bukan dia tidak menjawab. Maka suami-suami sekali menjawab yang kedua ya. Selanjutnya, kalau mau kerja kasih tahu, saya lagi sibuk, saya lagi online, saya lagi menjawab pertanyaan sehingga pasangan tahu. Ini terkadang banyak salah paham. Jadi lagi-lagi kesabaran itu adalah harga yang mahal ya, dan kita sudah tarbiyah lama, tentu saja kita dituntut untuk mengedepankan akhlakul karimah. Makanya tadi ke depan mohon maaf di sini kalau ada murabi para nakib ya, mohon ke depan itu kurikulum tentang akhlak itu sedikit dipertajam karena terus terang saya sedih sekali kalau saya ceritakan kisah-kisah bagaimana Ikhwah ini baik di hadapan orang lain tapi kasar sama pasangannya, tetapi tidak bisa menerima perbedaan ya. Dan tetapi juga lemah dalam akhlak. Ini menjadi tamparan keras bagi kita semua bahwa akhlak itu adalah innama bu'itsu diutami makarimah akhlak Rasulullah. Itu bahwa aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi bukan berapa banyak saja hafalannya, tapi apakah dia sudah menerapkan akhlak karimahnya. Akhlak itu adalah ketika akan baru nampak kelihatan ketika kita diuji. Saat ini nih, kesabaran, ya, kesiapan, lagi-lagi. Kemudian bagaimana agar suami istri bisa saling menasihati tanpa ada rasa saling menggurui. Makanya lagi-lagi, Bapak Ibu sekalian, saling membuat nyaman lah. Kalau kita udah saling nyaman, insya Allah itu mau diguruin pun, mau diapain pun nggak masalah. Tapi kalau kita tidak, kata-kata kita tajam, kata-kata kita mencari masalah. Jadi rumah tangga itu ibarat jembatan. Ini tiang, kiri kanan. Kalau setiap hari kita memuji, itu tambah siang satu. Mengapresiasi tambah siang satu. Memuji lagi, mengapresiasi tambah tiang. Itu kuat jembatannya. Sekuat apapun banjir bandang yang batang, itu tidak akan roboh. Tapi kalau setiap hari kita menghina, tarik yang satu. Menghina lagi, menjelekan, cabut yang satu. Menghina lagi, cabut lagi. Tinggal hanya angin sepoi-sepoi pun rumah tangga itu bisa runtuh. Jadi setiap hari bangunlah komunikasi yang positif, apresiasi pasangan kita. Insya Allah kalau dia sudah nyaman, insya Allah kita mau minta apa dikasih. Bukan gitu Bapak. Karena sudah dekat hubungannya. Bagaimana menyikapi perempuan yang bersedia menawarkan diri untuk menjadi istri kedua atau ketiga tanpa melihat latar belakang dari kondisi keluarga tersebut, tidak ada komunikasi untuk melihat istri yang sah. Jadi ini kasih tahu ya buat para akhwat ya, jangan sekali-sekali mau mempraktekkan nikah siri, kecuali darurat banget ya. Karena nikah siri itu secara hukum merugikan perempuan. Jadi bayangkanlah bahwa kalau ada orang datang kepada kita ingin meminta kita, suruh istrinya berkomunikasi, minta izin. Karena dalam beberapa kasus kami dapati itu disebut dengan kahkuh, menikah rasa selingkuh. Menikahnya resmi tapi diam-diam. Itu menikah tapi seperti rasa selingkuh. Jadi ketika dia menikah rasa selingkuh ini terjadi, apa yang terjadi akhirnya? Hilanglah tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan itu sebenarnya adalah bagaimana mendapat ridho Allah, kebahagiaan, dan bagaimana menilai ibadah. Bagaimana mungkin akan bahagia kalau ada rasa cemas, ada ketakutan, ada kebohongan. Jadi menurut saya, lagi-lagi kuncinya ada di para akhwat. Ya. Kuncinya di para akhwat. Jaga akhlak kita, yang single parent, jaga akhlak. Kalau ada orang mendekati kita, ya status single, oke. Tapi kalau dia sudah punya anak, dia sudah menikah, jangan. Kecuali istrinya datang menyampaikan langsung. Dan kita pun berkenan. Kalau kita nggak berkenan, jangan. Karena banyak kasus saya tanganin, kasus-kasus kahku ini terjadi justru ketika si akhwat punya anak, ketika si suami meninggal, si akhwat ini nggak dapat apa-apa. Dan kasihan sekali, tragis ketika suaminya ternyata melakukan KDRT kepadanya, dia pun menuntut cerai nggak tahu kemana. Karena menikahnya tidak resmi. Jadi kuncinya seperti itu. Bagaimana ketika figur ayah tidak menjadi kebanggaan anak? Tips apa yang harus disampaikan? Makanya para istri jangan menjelek-jelekan anak di hadapan ayah. Bangun citra. Citra seorang ayah itu perlu. Seburuk apapun pasangan kita, suami kita, jaga harga dirinya. Kalau kita menjelek-jelekan di hadapan anak, maka anak tidak akan respect kepada kita. Makanya ibu-ibu khususnya hari ini pesan saya, ini sering banget kejadian soalnya, jangan ketika berkonflik melibatkan anak.
Karena ibu melibatkan anak, mencari dukungan, anak akan terluka hatinya, dan itu akan susah sekali membuat dia hormat kepada kita. Kemudian bagaimana menghadapi suami yang kadang menggunakan kata-kata yang tidak baik ketika memberi masukan untuk kita. Nah ini lagi-lagi karena kurang respect. Untuk itu bangunlah respect dan wibawa. Jadi apa itu akhlak? Akhlak itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Selagi hari pun suami ibu masih ngomongnya kotor, jorok, kasar, ibu tetap tersenyum, ibu tetap memperlakukan dengan baik. Insya Allah lama-lama dia akan sadar. Tapi juga perlu ada cara instan gimana cara kita mengatakannya, memperingatkannya dengan mulut orang lain. Bisa dengan merobinya, bisa dengan kisah film, bisa dengan hadis-hadis. Tetapi lagi-lagi tidak boleh di rumah tangga itu saling mencoba merasakan ada yang lebih hebat. Tetapi merasalah kita saling mendengarkan, saling membutuhkan. Lagi-lagi tadi saya mendapati banyak rumah tangga ikhwan ini sudah hidup segan mati tak mau, hanya karena anak saja. Kalau sudah rumah tangga seperti itu, tinggal runtuhnya saja. Untuk itu yang perlu dibangun adalah bagaimana kesabaran. Kesabaran. Insya Allah dengan kesabaran, dengan kesyukuran, ya, insya Allah rumah tangga itu akan pulih kembali. Demikian. Saya kira cukup kali ya, sudah mau maghrib di Indonesia nih. Boleh saya tambahkan? Oh ya, silakan saya. Jadi kalau dari begitu banyak pertanyaan, saya menangkapnya adalah gimana sih caranya kita menyampaikan kritik, gimana sih caranya kita pengen memberitahu bahwa pasangan kita harus memperbaiki perilakunya atau cara komunikasinya tanpa menyerang dia. Oke, yang pertama kali harus dicatat adalah jangan mengawali kalimat atau kritikan dengan nada-nada yang intinya adalah menyalahkan, menyudutkan, mempertanyakan, melecehkan, membandingkan, ya. Itu adalah kata-katanya yang penuh dengan attack, ya, serangan-serangan. Kalau kita diserang, tentunya survival mode kita adalah mekanisme defense kita adalah mempertahankan diri. Gimana caranya? Ya tadi fight, flight, atau freeze gitu. Nah kita nggak pengen tuh ada kayak begitu. Kita nggak mau ada momen di mana dia harus masang perisai gitu ketika dia berkomunikasi dengan kita gitu. Padahal kita kan pengennya ada perbaikan perilaku. Jadi awali kata-katanya dengan yang merupakan keinginan kita langsung, ya. Jadi alih-alih kita bilang bahwasanya kamu tuh kenapa sih pulangnya telat melulu gitu, bilang aja langsung bahwasanya yang aku kangen deh dengan momen-momen kita berduaan makan malam bersama, pulang lebih cepat ya gitu. Itu kan lebih straightforward gitu. Bilang aja bahwa kita kangen, bilang aja bahwa kita sedih ketika dia ngomongin kejelekan kita di depan teman-teman yang lain gitu. Bilang aja bahwa kita tersinggung ketika dia bilang bahwasanya masakan kita keasinan gitu, meskipun itu fakta gitu. Jadi isi kalimatnya langsung aja to the point dengan mengatakan misalnya, aku sedih deh kalau misalnya kamu pulang telat terus gitu. Aku kangen momen-momen kita bisa makan malam berdua aja. Bisa ya kali ini pulangnya lebih cepat. Straightforward, tanpa menyalahkan, dan itu lebih bisa ditangkap gitu. Dan sehingga yang mendengarkan pun dia nggak akan harus mengeluarkan argumen-argumen gitu. Ya, jadi itu jauh lebih friendly dan bisa jauh lebih ditangkap dibandingkan kalau isinya belum apa-apa udah menyalahkan aja gitu. Itu tanpa menggurui, itu berupa ekspresi harapan-harapan kita gitu ya. Dan supaya itu bisa berjalan continue, appreciate sekecil apapun perubahan yang terjadi gitu. Oke, baik. Aja. Baiklah, ikhwatilah sekalian, tadi panitia meminta saya untuk menutup doa. Sebelum ditutup dengan doa, dengar ya? Dengar. Marilah kita merefleksi diri kita. Coba para suami, ingat kata-kata indah ketika kita datang ke rumah calon mertua, membawa martabak, mengangguk, mencium tangan, meminta istri kita dengan hormat. Dia tinggalkan rumahnya yang nyaman, dia tinggalkan rumah orang tuanya yang mapan, pindah ke kontrakan kecil, pindah ke rumah yang kecil. Lalu kenapa setelah menikah anak mertua itu tidak dibahagiakan? Kenapa istri kita dibentak, dihinakan, bahkan ada yang berani melototi dan menyakitinya? Para istri ingat dulu ketika pertama kali ta'aruf, ketawa pun sampai ditutup mulutnya saking malunya. Ya, cium tangan kepada calon mertua, lemah lembut, sopan. Tapi kenapa setelah menikah suaminya dibentak, suaminya dimarahin, suaminya dipelototin, mertuanya dimusuhin? Mana dulu ahwat yang dulu indah itu, yang dulu pemalu itu, yang lemah lembut itu? Untuk itu marilah kita merefleksikan diri kita.
saling mengevaluasi diri. Para ikhwan yang hari ini masih suka berkata kasar kepada pasangannya, istighfarlah, bahwa kita punya anak perempuan. Bagaimana seandainya anak kita menikah, diminta baik-baik datang dengan hormat, tapi kenapa setelah menikah lalu anak kita dibentak, dimarahi? Bagaimana perasaan kita sebagai ayah? Bagaimana perasaan kita sebagai ibu? Untuk itu, marilah kita hargai pasangan kita, apalagi khususnya para ummahat ini adalah mereka berjuang demi dakwah ini. Mereka berjuang demi anak-anak kita. Mereka berjuang. Di balik kesuksesan kita ada jerih payah mereka. Ada keringat mereka. Itu yang harus kita hargai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal hafwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, rendahkanlah hati kami, ya Allah. Janganlah kami menjadi orang yang pemarah, sombong, suka menghina orang lain, suka merendahkan pasangan kami, ya Allah. Jadikanlah baikil akhlak kami, ya Allah. Akhlak yang mulia, menjadi contoh teladan bagi keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami jadi orang munafik, ya Allah. Usahakanlah agar perkataan dan perbuatan kami sesuai, ya Allah. Kenapa kami lebih suka menghormati orang lain daripada pasangan dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang kuat, yang tangguh, yang mandiri, yang sabar, ya Allah, dalam menghadapi ujian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi keluarga kami yang hari ini tidak berada dekat dengan kami. Sayangilah mereka, ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, syukron jazakumullah pada Pak Iqbal dan Bu Kisma atas paparannya, tausiahnya. Insya Allah berguna buat kita semua. Dengan ini, acara ini berakhir. Selain itu, di sana sudah hampir dekat maghrib juga, Pak, ya? Iya. Ya, jadi memang harus kita akhiri. Ya, walaupun kalau jadwal aslinya 15 menit lagi, tapi mungkin karena di sana sudah hampir maghrib, Pak Iqbal harus siap-siap sholat maghrib. Kita akhiri di sini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas partisipasi rekan-rekan semua. Baik, mari kita tutup semua dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ini kami tutup talk-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.